Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana biasa, sebelum acara sholat Jumat kita mulai, terlebih dahulu izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Sebelumnya, demi ketenangan dan kenyamanan dalam beribadah, kami mohon kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi untuk sementara agar dinonaktifkan. Terima kasih. Pengumuman selanjutnya yang bertindak selaku khatib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Ade Yusuf Mujadid MA dengan judul khutbah Kontribusi Ilmu Pengetahuan dalam Islam. Muadzin Ustadz Sambuti SPDI, Imam Ustadz Agustiar SKSSI. Sedangkan untuk Jumat depan, tanggal 14 Mei 2021, yang bertindak selaku khatib, insya Allah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Ibrahim Abdullah dengan judul khutbah Idul Fitri dan perubahan perilaku. Pengumuman selanjutnya diinformasikan kepada para jamaah bahwa panitia zakat Masjid Darul Ilmi STIK PTIK menerima dan menyalurkan zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah dari para jamaah beserta keluarganya untuk disampaikan kepada yang berhak atau mustahiknya. Untuk itu, bagi para jamaah atau keluarganya yang ingin menyalurkan zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah melalui panitia zakat Masjid Darul Ilmi STIK dapat menghubungi pengurus masjid. Pengumuman selanjutnya bahwa demi kesehatan bersama diwajibkan kepada para jamaah untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, cek suhu badan, serta wajib membawa sajadah ketika ke masjid untuk melakukan ibadah sholat fardu, sholat Jumat maupun sholat tarawih. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan tawadu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah al-mahmud ala kulli hal al-mawsufu bi sifatil jalali wal kamal al-ma'ruf bi mazidil in'ami wal ifsal ahmaduhu subhanahu wa huwal mahmudu ala kulli hal wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Dzul azamatil jilali wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu as-sadiqul maqal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil bararatil athhar. Amma ba'd fa ya ayuhan nas ittaqullah ta'ala wa atiqul khairati wa tajtanibu anis sayyi'at. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq ila akhir ayat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di akhir ketiga kategori dari amaliyah bulan Ramadan ini, kita sampailah kepada masa yang disebut dengan itqum minan nar, sepertiga terakhir dari bulan Ramadan. Kita terus kuatkan, kokohkan nawaitu kita, niat kita untuk menjadi pribadi yang senantiasa istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita munajatkan syukur kepada Allah atas segala karunia dan rahmat-Nya. Detik ini kita masih diberikan amanah dan kesempatan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya menjadi pribadi yang melakukan perbuatan muawanah, ta'awun, menolong kepada sesama. Semoga kita senantiasa berada dalam naungan, inayah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada habibana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di saat-saat kita membutuhkan pertolongan, saat-saat kita berharap terhadap kejelasan status kita, apakah min ashabil yamin ataukah min ashabis shimal, masuk surga atau neraka, perhitungan pertamanya adalah dari iman dan amal soleh kita.
Seandainya melalui mizan kita berada dalam kisaran positif, tentu itu adalah hal yang membahagiakan, karena kita akan menjadi min ashabil yamin, calon penghuni surga. Namun ketika mizan menyatakan bukti yang lain, katakanlah 50-50 atau bahkan saldo pahala kita lebih sedikit daripada saldo kesalahan dan dosa kita, maka kita tentu berharap ada keajaiban untuk mengangkat saldo pahala kita menjadi surplus, dan itu didapatkan dari senantiasa kita cinta mahabbah kepada baginda Nabi, senantiasa kita senandungkan salawat kepada baginda Nabi, dan kita mendapatkan syafaatul udma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, as-shaimin. Islam identik dengan pengentasan kebodohan, menempatkan ilmu pengetahuan pada maqamah mahmuda, pada tempat yang sangat tinggi dan terhormat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam pandangan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada dua kelompok yang derajatnya diangkat paling tinggi. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada Nabiullah Rasulnya, percaya kepada kitab Al-Quran, percaya kepada qada dan qadar, percaya kepada hari akhir. Ketika keyakinan dan kepercayaan ini merupakan bentuk ekspresi diri yang paling dalam dari diri kita, maka kita menjadi mukmin atau mukminin, dan kita senantiasa terus berupaya untuk menjaga, mengawal iman kita ini di tengah-tengah berbagai godaan dan cobaan yang bisa menimpa siapa saja. Upaya godaan ini dilakukan bisa datang secara internal dari kita masing-masing, atau juga dari eksternal, yaitu dari godaan syaitan. Kelompok kedua yang diangkat derajatnya tinggi adalah kelompok orang-orang yang berilmu pengetahuan. Tadi disampaikan di depan bahwa salah satu bentuk implementasi wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, datangnya agama Islam, datangnya pesan dakwah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai rahmat. Sejarawan menyebut ada 3 hal yang dilakukan oleh umat Islam dalam pentas sejarah. Dimanapun Islam berada, yang pertama dilakukan adalah pengentasan kebodohan. Ayat yang pertama berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu merupakan pesan terstruktur yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi untuk disampaikan kepada umatnya betapa penting dan tingginya ilmu pengetahuan. Semua hal yang ada di dunia ini bisa dibuka rahasianya, bisa dibuka jendelanya melalui ilmu pengetahuan, mengentaskan kebodohan dan menjadikan umat manusia mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Karena para ilmuwan membedakan antara ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu, seseorang yang tadinya jahil, yang tadinya bodoh, mampu dia bisa membaca,
mampu dia bisa menulis, mampu dia bisa berhitung. Salah satu strategi dakwah yang dilakukan oleh baginda Nabi secara praktis ketika mengajak umat kaum kafir Quraisy di Mekah dengan pendekatan-pendekatan non perang, ya. Pendekatan-pendekatan bukan kekerasan, karena ada ayat la ikraha fid din, ya. Tidak ada kekerasan, tidak ada paksaan dalam ajaran agama. Namun ternyata dalam praktik dakwah itu tidak semua berjalan dengan mulus. Ada reaksi-reaksi yang keras yang didapatkan oleh baginda Nabi dan para sahabat. Harus dihadapi dengan fisabilillah pada waktu itu. Nah, di antara kaum kafir Quraisy yang berhasil ditawan oleh tentara Islam, oleh baginda Nabi, diberikan satu opsi, boleh kembali ke kelompok mereka, silahkan untuk masuk Islam, tapi dalam masa tenggang diberikan tugas untuk memberikan pembelajaran berhitung, memberikan pembelajaran menulis, membaca kepada para sahabat Nabi yang masih ummi, yang masih belum mengenal tulis dan baca. Baginda Nabi sendiri tidak pernah mengalami masa sekolah, masa pendidikan, tapi beliau bersifat wajib yang disebut dengan fatonah, yaitu cerdas dalam membaca segala hal, membaca segala sesuatu. Karena itulah sifat wajib bagi seorang nabi. Kata Iqra sendiri tidak hanya membaca hal-hal yang sifatnya maktub, yang tertulis, ayat-ayat yang waqiah, tapi juga membaca ayat-ayat pertanda zaman. Dengan ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh seseorang, maka ia mampu mendapatkan kemampuan membaca kemajuan zaman, pertanda zaman. Ia terlibat dalam inovasi peradaban dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita gali Al-Quranul Karim, banyak ayat-ayat yang menyuruh kepada kita untuk melakukan sinergi, untuk melakukan upaya untuk menjadi seorang yang alim. Kalau tidak, muta'alim. Kalau tidak, raghib. Ya. Alim adalah orang yang ahli ilmu, muta'alim orang yang belajar ilmu, raghib adalah orang-orang yang simpati terhadap ilmu. Ini diperkuat dengan hadis Nabi, kun aliman, jadilah kalian sebagai seorang yang alim, au muta'aliman atau seorang pembelajar, au raghiban atau seorang yang simpati terhadap ilmu. Karena betapa pentingnya posisi ilmu dalam kehidupan. Wala takun rabian, tapi jangan jadi yang keempat. Yang keempat ini adalah orang-orang yang alim tidak, muta'alim tidak, simpati pun tidak. Yang ada adalah benci terhadap ilmu. Ini yang harus kita hindari. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ayat Al-Quran banyak diakhiri dengan ayat afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Akal ada pada diri kita, otak kita untuk melakukan pengembaraan cakrawala ilmu pengetahuan ada pada diri kita, tapi apakah kita sudah optimal untuk memberdayakan kemampuan otak kita, otak kanan dan otak kiri kita? Otak kanan untuk menyimpan memori, otak kiri untuk menganalisis. Para penghafal Quran ini diberikan oleh Allah kelebihan di otak kanan, mampu menyimpan seperti hard disk ayat-ayat Al-Quran yang berjumlah 6.000 lebih ayat itu, ya, dapat dihafalkan, dan itu adalah sesuatu yang sudah mulai menjadi tradisi yang sangat baik termasuk di kita di Indonesia. Tidak ada yang tidak mungkin. Kemudian otak kiri memberikan peran menganalisis setiap masalah-masalah yang muncul. Dia menghitung, dia memberikan prediksi dan seterusnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi Al-Quran mendorong umat manusia untuk menjadi alim atau muta'alim atau raghib tadi. Ketika Al-Quran berbicara tentang perut bumi, di dalam bumi ada benda-benda yang mungkin kita tidak tahu kalau tanpa informasi ilmu, maka terkuaklah satu ilmu yang namanya ilmu geologi. Ketika Al-Quran berbicara tentang ruang angkasa,
Di sana ada benda-benda langit, ada bulan, ada bintang, ada matahari, ada atmosfer, ada yang lain-lain, ada planet-planet. Maka manusia dihantarkan ke suatu ilmu, namanya ilmu astronomi. Ketika Al-Quran berbicara tentang angka-angka, maka muncullah ilmu matematika, ilmu yang berhitung dan sebagainya. Sumbangan spirit dan aspirasi dan inspirasi dari Islam terhadap kemajuan ilmu pengetahuan demikian luar biasa. Dalam sejarah disebut bahwa zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah itu kurang lebih selama 7 abad berturut-turut, dari abad ke-6 sampai abad 12, itu memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi pertama, kampus pertama itu ada pada masa ini. Di antaranya adalah Al-Azhar University di Kairo di Mesir. Kemudian juga sebelumnya ketika pada masa Bani Umayyah ada Baitul Hikmah yang sekarang kira-kira di Baghdad dan sekitarnya. Itu menunjukkan betapa peran ilmuwan muslim demikian luar biasa. Dulu yang dibangga-banggakan oleh orang non-muslim adalah kejayaan filosof atau filsafat dari eranya Yunani. Karya-karya dari filosof-filosof terkenal Yunani itu sangat sulit dibaca langsung oleh orang-orang yang berminat dalam bidang filsafat pada masa awal-awal Islam. Muncullah ilmuwan-ilmuwan, para filosof muslim, misalnya Al-Kindi dan sebagainya, itu kemudian mentransfer, kemudian menerjemahkan ilmu-ilmu atau karya-karya filsafat dari karya Yunani itu, kemudian diterjemahkan kepada bahasa Arab, disampaikan di dalamnya ada satu adaptasi atau dimasukkan ke dalamnya adaptasi, tidak hanya berpikir secara bebas sebebas-bebasnya, tapi berpikir yang islami, berpikir bebas yang islami. Itulah disebut dengan tasawuf falsafi dan ada juga tasawuf akhlaki. Peran daripada filosof muslim sangat luar biasa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka kalau kita lihat apa yang dicapai pada masa Andalus misalnya, Alhambra, Granada dan sebagainya, itu juga merupakan bagian daripada ciri-ciri keilmuan Islam yang diterjemahkan dalam praktek-praktek pemerintahan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, peran yang pertama adalah mengentaskan kebodohan. Jadi dimanapun ada dunia Islam, didirikannya di sana madrasah, didirikannya di sana halaqah, didirikannya di sana maktab untuk menjadi format atau tempat diadakannya proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah peran mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan. Jadi Islam sampai ke Spanyol, sampai ke Andalus sebelumnya, maka di sana dilakukanlah misalnya pembuatan irigasi yang sebelumnya belum pernah terpikirkan oleh penduduk-penduduk lokal sebelumnya. Dengan irigasi itu bisa mengalirkan air, dari sana ada pertanian sebagainya, menghidupkan roda perekonomian. Bahkan kalau kita mencoba memberikan semacam penilaian, walaupun yang dibangun itu adalah sarana ibadah, katakanlah masjid, ya, tapi dengan dibangunnya sarana ibadah masjid ini memberikan juga pemberdayaan ekonomi sekitar. Dari masjid ini ada kesempatan-kesempatan untuk berekonomi, bisa melalui berbagai hal yang bisa kita lihat, misalnya masjid menjadi ramai, orang datang, dan itu memberikan kesempatan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Dan yang ketiga, peran yang dilakukan oleh Islam yang pada awalnya adalah merupakan kontribusi keilmuan adalah mengentaskan keterbelakangan menjadi berkemajuan. Peradaban kita harus terdepan di depan. Salah satu peradaban yang paling inti daripada peradaban itu adalah akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya baginda Nabi diutus ke muka bumi itu dalam rangka untuk menyempurnakan perilaku atau akhlak manusia. Islam menginginkan kebenaran
Islam membawa kebenaran. Islam tidak konformi dengan hal yang sifatnya salah ataupun dosa. Islam menginginkan kebaikan-kebaikan, menjauhkan daripada keburukan-keburukan. Islam menginginkan hal-hal yang etis, hal-hal yang pantas, dan menjauhkan dari hal-hal yang tidak etis. Kesemuanya itu diramu dalam akhlakul karimah yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang hidup pada masa kini, tinggal kita membuka hasanah atau cakrawala berpikir kita melalui berbagai hal yang bisa kita dapatkan melalui buku, melalui kitab, melalui karya-karya ulama, melalui berbagai kemajuan-kemajuan teknologi informasi bisa kita dapatkan. Cuma kita harus menjadi pribadi yang bijak. Kita ambil yang positifnya dan kita tinggalkan yang negatifnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadiman faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimussalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istawu istaqimu wa'tadilu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli fardhu jama'ati imamanillahi ta'ala. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.